Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua Huta Barat di Duren 3 dan juga rumah pribadi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Majelis Hakim bersama dengan rombongan dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa mengecek CCTV yang ada di rumah Verdi Sambo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat melakukan pemeriksaan di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling dan Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengecek CCTV yang terpasang di rumah Verdi Sambo, baik di lantai 1 dan 2 maupun di luar di sekitaran rumah Verdi Sambo. Pemeriksaan rumah Verdi Sambo ini bukan merupakan pembuktian, melainkan melihat kondisi lokasi serta pengecekan yang dilakukan bersama Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim dalam menyidangkan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Majelis Hakim ingin katakanlah melihat TKP tempat kejadian perkara itu untuk menambah keyakinan hakim. Majelis Hakim perlu melihat TKP-nya seperti apa, kemudian dikaitkan dengan tujuan tadi lebih meyakinkan hakim kaitannya dengan lokus deliktinya itu seperti apa. Rumah Verdi Sambo yang terletak di Jalan Saguling di Tengarai merupakan tempat direncanakannya pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Duren 3 diketahui sebagai tempat penembakan Brigadir Yosua. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita bergabung pemirsa dengan rekan kami Yasin Idris yang saat ini berada di TKP Rumah Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Yasin Idris, silakan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, tadi sudah selesai sekitar 15 menit dilakukan pengecekan oleh tim, baik itu dari Majelis Hakim, kemudian para penasehat hukum, baik dari sisi korban maupun terdakwa, dan juga dari Jaksa Penuntut Umum di Saguling yang merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo ini. Kemudian setelah 15 menit, semua orang ini bergeser menuju ke rumah dinas di Duren 3 di tempat saya mengabarkan saat ini, di mana kita ketahui bahwa lokasi ini menjadi tempat kejadian perkara peristiwa penembakan Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, dalam kurun waktu sekitar 45 menit kurang lebih tadi dilakukan berbagai macam pengecekan. Kalau informasi yang kami dapatkan untuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling itu dilakukan pengecekan untuk di lantai 2 dan 3 apa benar di situ ada CCTV atau tidak. Ini untuk membandingkan dengan pernyataan yang disampaikan pada proses persidangan, dan ternyata tadi sempat disampaikan di lantai 2 dan 3 ternyata ada CCTV, sementara pada saat proses persidangan ini sempat dikatakan tidak ada CCTV, dan di situ juga sudah dicari juga bahwa tadi tidak ada yang namanya lemari tempat penyimpanan senjata. Nah, kemudian beralih ke rumah dinas di Duren 3 itu dilakukan pengecekan CCTV dan titik-titik posisi terdakwa ataupun saksi pada saat kejadian, serta lokasi kamar Putri Chandrawati di mana pada saat itu. Tentunya kalau kita lihat proses yang dilakukan ini sederhananya mungkin kita berpikir ini salah satu upaya untuk membantu Majelis Hakim dalam memproses kasus ini, sebab dengan banyaknya keterangan yang disampaikan baik oleh kuasa hukum, kemudian terdakwa, saksi, dan juga Jaksa Penuntut Umum, tentu Majelis Hakim ini memerlukan adanya visual ataupun adanya semacam suasana yang real seperti apa posisi-posisinya, sehingga nantinya ke belakangnya diharapkan dalam proses pengambilan keputusan dari hasil sidang ini dapat sesuai dengan fakta-fakta yang bisa diungkap di persidangan. Tadi di sini juga sudah dilakukan pengecekan secara detail yang bisa kita saksikan secara bersama-sama di layar kaca TV One juga tadi untuk melihat beberapa titik-titik tentunya. Nah, kalau kita ketahui juga dalam proses persidangan sempat disebutkan bahwa ada perdebatan antara Verdi Sambo dengan
Baradae pada saat itu dalam proses penembakan, di mana kalau Verdi Sambo mengatakan bahwa dia tidak ikut melakukan penembakan, kemudian Baradae ini meyakini ada penembakan juga, kemudian tentang sarung tangan yang digunakan Verdi Sambo yang berwarna hitam, sementara Verdi Sambo menyangkal hal itu, ini juga tentunya dapat menjadi salah satu hal yang nantinya dapat diungkap. Namun tadi sudah ditegaskan juga oleh majelis hakim bahwa tujuan kesini bukanlah untuk pembuktian, melainkan hanya untuk melihat suasana seperti apa pada saat kejadian, sehingga dapat membantu dalam membayangkan pada saat peristiwa itu terjadi, sehingga setidaknya ini akan dapat membantu memecahkan teka-teki yang ada dalam proses persidangan yang sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Kemudian kita ketahui bersama bahwa memang dalam proses kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini, untuk pelaku sendiri Verdi Sambo kemudian bersama dengan terdakwa lainnya ini mendapatkan ancaman ataupun bisa dihukum mati ataupun hukum seumur hidup paling lama 20 tahun. Tentu ini salah satu upaya juga Verdi Sambo yang meminta supaya majelis hakim ini mengajak untuk melihat suasana di sini. Dan sebelumnya juga jaksa penuntut umum ini pada saat persidangan kemarin yang mengusulkan untuk melakukan pengecekan di sini juga ingin mengajak sekitar 6 saksi untuk melihat ke sini juga, namun ditolak oleh majelis hakim dikarenakan takutnya nanti akan semakin memperpanjang ataupun semakin tidak dapat dikatakan tidak boleh seperti itu, dikarenakan memang di sini tadi juga sempat ditegaskan bahwa memang tidak ada pertanyaan baik itu antara kuasa hukum dengan PJU ataupun jaksa penuntut umum maupun mereka berdua bertanya kepada majelis hakim, dikarenakan memang unsur ataupun inti dari pengecekan ini hanya untuk melihat saja, sehingga nantinya dapat disambungkan dengan adanya bayangan dari proses yang dilakukan tinjauan di sini. Itu Tisa. Iya. Yasin, tadi Anda mengatakan bahwa sempat dilakukan pemeriksaan di TKP, yaitu di rumah Duren 3, dan juga bagaimana posisi terdakwa. Seperti apa kemudian proses pengecekan posisi terdakwa tersebut, mengingat terdakwa ini tidak hadir di dalam TKP? Nah, sebetulnya ini juga pada saat awal dilakukannya pengecekan di sini sudah ada semacam ketentuan, memang tidak secara tertulis, di mana majelis hakim ini menegaskan tidak ada pertanyaan baik antara kuasa hukum, JPU. Namun tadi informasi sedikit bocoran dari kuasa hukum Baradae, yaitu Roni Talapesi, dia memang memberikan informasi yang seharusnya memang ini dapat dikatakan tidak boleh sebetulnya. Nah, untuk masalah kami juga media di sini tentu ikut membayangkan seperti apa mereka mengetahui informasi itu, dikarenakan mereka ini kan di dalam dilarang untuk saling memberitahu. Mungkin ini adalah pencocokan yang mereka lakukan dengan berbagai macam informasi yang mereka dapatkan baik dari saksi, terdakwa, penasehat hukum, sehingga mereka dapat saling mengaitkan informasi ini untuk kemudian adalah mungkin tugas penasehat hukum, kemudian tugas jaksa penuntut umum juga untuk merangkaikan semua informasi yang ini yang nanti mungkin bisa menjadi bekal untuk mereka dalam proses persidangan selanjutnya seperti itu, Agita. Ya, hari ini dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada satu fakta bahwa lemari senjata yang disebut-sebut dalam persidangan ternyata tidak ada di Saguling. Ini bagaimana? Apakah Anda dapat informasi itu? Ya, betul sekali. Tisa, tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi. Dia menyatakan tidak ada lemari yang berisikan senjata di rumah Saguling itu, sehingga memang dari proses peninjauan yang dilakukan di sini dapat membuktikan menjadi penguat juga bahwa dalam proses persidangan hal itu benar adanya tidak ada lemari senjata tersebut. Nah, mungkin ini salah satu fungsi ataupun manfaatnya juga dengan dilakukan pengecekan ini, sehingga bersama-sama mereka ini dapat dengan nyata seperti itu menyaksikan bahwa memang tidak ada seperti itu, Tisa. Yasin, terakhir, lokasi ini kan yang disebut-sebut yang sering kita dengar adalah Duren 3, Saguling dan juga Magelang. Apakah akan dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi lainnya juga yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua ini? Baik, informasi yang kami dapatkan sampai dengan detik ini tidak ada, dikarenakan memang yang menjadi salah satu titik paling
pokok ataupun inti dari proses pembunuhan ini di sini, maka kemungkinan besar ini majelis hakim sudah cukup untuk mendapatkan di sini, dikarenakan salah satu poin yang ingin ditanyakan adalah bagaimana lantai 1, lantai 2, lantai 3 tempat proses kejadian yang memang sangat banyak ini insidennya terjadi di sini. Kemudian yang selanjutnya akan terus dilakukan adalah proses persidangan yang kembali akan dimulai pada Selasa mendatang tanggal 10 untuk proses persidangan Verdi Sambo, dilanjutkan pada hari Rabunya tanggal 11 Januari itu proses persidangan Putri Chandrawati. Tisa. Baik, terima kasih Yasin Idris, informasi langsung dari Duren 3 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan.